Yuanda, saya akan share screen skripsi kamu ya. Iya, Ibu. Oke. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Baik. Nih, tadi si Putri karena kendala kuota, jadi tidak bisa melanjutkan. Ya, percuma ketika nanti saya bahas ya ada orangnya kan. Nah, ini saya bahas miliknya Yuanda. Kemudian nanti ke Laila ya. Konflik batin tokoh Kinan pada novel ini ya kajian kalau sama tadi ya seperti ini teori diminimalkan ini ya ini 4 banyak sekali. Oke. Kamu sudah kutip apa? Ini tidak perlu. Ini kamu malah sudah membahas. Ya. Latar belakang itu adalah isinya. Kalau bisa mengirimkan ke saya itu 2 bentuk ya, Word dan PDF. Seperti tadi kan bisa saya tulis-tulis gitu loh. Kalau Iya, bentuk malah sudah masuk ke pembahasan saudara Yuanda. Isi dari latar belakang itu cuma alasan seorang peneliti melakukan penelitian. Itu aja. Ada masalah apa? Kemudian pentingnya penelitian itu dilakukan, itu apa? Gitu. Jadi tidak ada kutipan-kutipan seperti ini. Yang ini sudah merupakan bab 4 kalau dalam skripsi ya. Ini sudah penggunaan teori psikologi sastra itu untuk membedah perahu kertas. Kalau penelitiannya studi pustaka seperti ini, konflik batin tokoh Kinan, ya, dalam novel perahu kertas, menurut kamu, alasan kamu melakukan penelitian perahu kertas ini, ya, melakukan penelitian konflik batin yang ada dalam perahu kertas ini menggunakan psikologi sastra itu apa? Dari variabel-variabel di sini saja deh. Kamu bisa menyampaikan kepada saya. Mengapa konflik batinnya? Mengapa perahu kertas? Mengapa tokoh Kinan tidak tokoh yang lainnya? Mengapa pakai psikologi sastra tidak sosiologi sastra, resesi sastra, antropologi sastra atau yang lainnya? Apa psikologi sastra? Itu bisa kamu sampaikan. Gitu. Bisa dipahami Yonda mengapa kok konflik batin? Ini bukan alasan pribadi kamu, tetapi ini adalah alasan yang mengapa harus diteliti konflik batin tokoh ini, mengapa justru tokoh Kinan, bukan tokoh perempuannya, si Mosi Ayunda itu siapa? Kuki, Bu. Ya. Sigi? Kuki. Kuki ya? Iya, Ibu. Nah, itu. Saya sudah lama baca ini, jadi agak lupa. Kemudian mengapa pakai psikologi sastra itu bisa kamu isi ya ke latar belakang masalah ini. Kamu bisa sampaikan ke latar belakangnya tuh ya.
Ini boleh menggunakan dukungan teori, Saudara Yolanda, tetapi sekali lagi saya tegaskan bahwa teori itu digunakan untuk mendukung pemikiran saudara. Misalnya, mengapa menggunakan psikologi sastra? Pasti ada dukungan teorinya, gitu ya. Kemudian kamu ini menulis skripsi, bukan menulis buku, sehingga tidak perlu disampaikan Nyoman Kutaratna. Ikuti kaidah selingkung yang digunakan di kampus kita. Ya, bagaimana cara mengutip gitu. Apakah perlu menyampaikan judul bukunya atau tidak? Gitu. Itu dilihat di kaidah selingkung kita. Saya tegaskan lagi, Anda tidak sedang menulis buku, tetapi sedang melakukan penelitian skripsi, kemudian melakukan penelitian berbentuk skripsi, kemudian melaporkan. Jadi bahasa skripsi itu adalah bahasa laporan dari hasil penelitian yang telah kamu lakukan. Gitu. Kemudian cara menulis proposal skripsi pun tidak berbeda jauh dari penulisan laporan hasil penelitian, gitu, Saudara Iwanda. Gitu ya. Ini menurut saya jauh panggang dan api. Pembimbing keduamu siapa? Bu Pipit, Bu. Nah, apalagi Bu Pipit. Teliti gitu ya. Baik. Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah adalah bagaimana hubungan unsur tokoh dan unsur individu dalam novel Perahu Kertas. Saudara Yolanda itu seharusnya berfokus pada konflik batinnya saja. Anda tidak meneliti hubungan unsur tokoh dan unsur intrinsik loh. Ya, nanti judulmu akan begini, hubungan unsur tokoh dan unsur intrinsik melalui konflik batin tokoh kinan misalnya. Jadi ketiga unsur itu harus ada. Padahal di dalam judul kamu itu unsurnya cuma konflik batin kina, perahu kertas, dan psikologi sastra. Ini malah tidak tampak di rumusan masalahmu psikologi sastranya loh. Ya. Ya, Ibu. Kamu harus banyak baca referensi lagi, hasil penelitian serupa yang ada kaitannya dengan penelitian kamu. Tuh. Diformulkan lagi. Kemudian tujuan penelitiannya juga mengikuti rumusan masalah, gitu ya. Manfaatnya juga. Ini nomor 3 tidak. Nomor 2 juga tidak. Menambah kajian sastra juga tidak. Menambah referensi terkait dengan kajian sastra, khususnya prosa, ya, terlebih lagi yang berfokus pada novel itu ya. Gitu. Ini kamu hanya dengan membaca tulisan kamu seperti ini, Hufat itu apa namanya? Bisa mencurigai kamu gitu loh, bahwa referensi yang kamu baca itu belum banyak. Kalaupun sudah banyak, kamu belum memahami sampai ke pemahaman yang mendalam. Kalau pemahaman Anda mendalam, maka kalimat-kalimat yang Anda munculkan, pemikiran-pemikiran yang Anda tuangkan ke dalam proposal Anda tidak bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Oke. Penegasan istilah. Baik. Konflik batin. Ini semua nanti teori-teori ini itu harus ada di dalam bab 4 kamu, tercermin dari hasil penelitian kamu loh. Bahwa kamu nanti akan meneliti
konflik batin itu ada konflik mendekat-mendekat, mendekat-menjauh, menjauh-menjauh itu semuanya akan kamu kaji, kamu tuangkan hasil kajian itu menggunakan psikologi sastra, ya, di dalam bab 4-mu. Jika tidak, maka ini salah. Ya, karena tidak ada kaitan antara teori yang kamu gunakan dengan hasil penelitian menggunakan teori itu. Gitu. Apakah itu konflik batin ataukah nanti psikologi sastra, semuanya yang kamu tuangkan harus tercermin di dalam bab 4 kamu, yaitu hasil penelitian. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Baik. Baik. Ini tidak menggunakan seperti ini ya. Ya, Ibu. Dan seperti ini. Jadi kaidah penomoran pun kamu harus melihat lagi, meninjau kembali kaidah selingkuh kita. Ya, menggunakannya bukan solve, ya, bukan jol-jol, pental-pental, kembang-kembang, perahu-perahu, ya, tetapi angka atau huruf, gitu. Nah, juga ini, kamu ke psikologi sastra atau ke psikoanalisis? Ini dua hal yang berbeda loh. Kalau kamu menggunakan pintu psikologi untuk menuju ke psikoanalisis, kamu juga harus tuangkan. Atau kamu memilih psikologi sastra saja, atau memilih psikoanalisis saja, supaya tidak tumpang tindih, bingung. Ya, ini menunjukkan juga bahwa kamu belum bisa memahami psikoanalisis itu apa, psikologi sastra itu apa. Oke? Ini kekeliruan. Sama seperti ketika kamu punya tujuan ke Jakarta, tapi malah bisa jadi arahnya itu tidak ke barat, tapi ke mana itu, ke utara atau ke selatan, nyampe Kalimantan. Paham ya, Yolanda? Paham, Ibu. Oke, dari tinjauan pustaka sama, pengutipannya tidak begini ya. Ini di tinjau kembali, atau kamu bisa membaca contoh-contoh bagaimana menyampaikan tinjauan pustaka berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian kamu ini. Gitu. Bagaimana cara menuangkannya? Ya pasti bukan seperti ini. Landasan teori. Kalau melihat judul, maka landasan teorimu itu cukup apa? Konflik batin. Konflik batin. Ya, Teori psikologi sastra. Terus apa lagi? Tokoh Kenan, Bu. Belum tentu. Jadi hanya dua, saudara. Yang pertama adalah atau tidak psikologi sastra, kemudian novel, ya, atau prosa. Dari prosa ke novel, novel ke unsur ins dan x-nya, kemudian dari novel yang unsur intrinsik kamu bisa ke tokoh penokohannya gitu, atau nanti dari unsur intrinsik itu kamu bisa ke konflik batin gitu ya. Jadi tidak sembarangan seperti ini, namanya tidak sistematis kalau seperti ini ya. Oke. Apalagi ada ini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ini juga begitu. Kerangka berpikir seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saudara siapa tadi? Ratul ya. Bentar, saya tak
Oke. Seperti itu ya, Saudara Yohanda. Silakan Saudara bisa bertanya. Ini mau tulis nama. Hipotesis juga gitu. Ini perlu nggak hipotesis dalam penelitian kamu itu? Kamu ingin membuktikan apa? Kalau hipotesis kan berarti seseorang atau peneliti ingin membuktikan sesuatu toh. Baru ada hipotesis. Hipotesis itu apa toh? Saya ingin mencari tahu atau menunjukkan konflik batin tokoh Kenan, Bu, dengan Tapi ayahnya. melalui hipotesis. Perlu nggak dalam penelitian kamu ini dituangkan hipotesis? Hipotesis itu apa? Bufat mau tanya dulu. Menurut Hipotesis kamu? hipotesis itu kayak pengertian yang sementara itu, Bu. Kemarin saya searching di Google yang berbau dengan sementara gitu, Ibu. Sementara Yang itu ya? belum pasti. Jawaban sementara itu ya? Iya, Ibu. Nah, perlu tidak di dalam jenis penelitian kamu ini adanya jawaban sementara? Tidak semua jenis penelitian itu ada hipotesisnya, gitu. Hipotesis itu digunakan, diperlukan untuk apa namanya ya? Seseorang membutuhkan pembuktian gitu loh, membuktikan sesuatu, apakah bisa diterapkan atau tidak, apakah bisa lebih efektif atau tidak, apakah bisa lebih baik atau tidak, itu diperlukan semacam hipotesis atau ramalan atau dugaan sementara gitu loh. Dalam penelitian kamu ini, menurut kamu ya atau menurut teman-teman lain yang jenis penelitiannya serupa dengan Yohanda, perlu tidak hipotesis? Tidak, Bu. Lah kamu jangan terburu-buru jawab kalau memang kamu tidak memahami. Caranya adalah kamu lebih banyak baca gitu. Ya, ketika skripsi atau nanti kalian S2, S3 mengerjakan tesis, disertasi, kamu harus banyak baca. Ya, orang yang sukses di dunia sastra, di dunia PBSI biasanya adalah mereka yang kutub buku. Mereka tidak sekadar baca, tetapi mendalami. Kalau sekadar baca, ya itu tadi jawabanmu. Ya, yang sementara-sementara itu, hidup juga sementara. Ya enggak? Ya, iya betul, betul. Jadi dipahami betul, tidak sekadar baca yang kamu itu malah nggak tahu. Gitu? Ya, Ibu. Baik, selesai? Itu dulu, ya. Itu nanti juga kerjaanmu banyak sampai ke hipotesis. Mau ke metode? Boleh, Bu. Sekalian. Baik, saya tak share screen. Nah, metode ini pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian kamu itu psikologi sastra. Ya. Teman-teman yang lain juga, ojo tiru-tiru. Tidak semua deskriptif kualitatif. Ya. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka. Ya. Konflik batin tokoh Kinan pada novel Perahu Kertas ini apakah deskriptif kualitatif? Ini studi pustaka, saudara. Ya, tidak melibatkan sesuatu di luar novel ini. Ya, ini apakah melibatkan novelis apa? Dia novelisnya? Apakah ini melibatkan pembaca novel itu? Apakah ini melibatkan peserta didik yang membaca, mempelajari konflik batin ini dalam novel itu? Enggak kan? Tidak, Nah, Ibu. ini
kamu ibaratnya duduk di tempat dengan banyak buku, banyak hasil penelitian, banyak referensi, itu sudah terjadi penelitianmu. Ini jenis studi pustaka. Ya, ini jenis penelitian. Nah, pendekatan penelitian kamu itu pakainya psikologi sastra tadi. Kalau psikoanalisis. Kalau itu resepsi sastra. Kalau semiotika sosial lah pendekatan penelitian kamu. Kalau metodenya adalah, metode penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Metode penyampaiannya ini loh, ya, bukan jenis penelitian ya. Ya, Ibu. Lalu saudara-saudara yang perlu saudara cermati, jangan menggunakan second reference ya, atau referensi sekunder seperti ini. Menurut Saifuddin Jalal Mahmud, itu pesukara aku mangan bakso kuning jero mulut langsung mbok pangan. Enak yang pertama langsung makan bakso atau kamu makan bakso hasil kunyahanku? Yang pertama, Ibu. Nah, itu namanya primary reference. Gitu ya. Gitu. Kemudian populasi dari sampel itu perlu nggak sih dalam jenis penelitian ini? Ditinjau kembali ya. Ya, Ibu. Oke. Instrumen penelitian ini ya harus didasarkan pada psikologi sastra yang kamu gunakan tadi, dan juga konflik batin apa yang ingin kamu ketahui berdasarkan teori yang kamu gunakan tadi, gitu loh. Ya? Ya, Ibu. Sumber datanya, oke. Bentuk datanya apa kalau sumber datanya ini? Bagaimana, Ibu? Bentuk datanya apa jika sumber datanya ini? Jika sumber datanya sesuai dengan yang kamu tulis ini, bentuk datanya apa? Sumber data dengan bentuk data itu sama atau beda? Oke. Nah, nanti kamu tinjau lagi ya, banyak baca ya. Ibu. Ini ada istilahnya ini. Teknik pengumpulan data ini ada istilahnya. Kalau di sini ada Rianto Mahaputro, ini bisa menjelaskan. Kemarin saya ubek-ubek. Meskipun jenis penelitiannya bisa teman-teman. Ya. Ya. Ini gunakan istilah yang tepat. Ini kan tulisan ilmiah, gunakan istilah ilmiahnya ya. Bukan membaca novel, kan caranya ya. Apakah simak catat atau apa gitu loh. Apakah dengan wawancara, apakah dengan observasi atau dokumentasi gitu. Ya. Teknik analisis data juga menyesuaikan. Jika wawancara, maka analisis datanya menggunakan triangulasi. Dan jika simak catat, maka menggunakan apa? Jika dokumentasi, maka analisisnya menggunakan apa? Gitu. Ini ada katanya 5 dan 6. Sama halnya dengan nomor 7. Jadi kita tidak bisa sembarangan loh. Ini, ya, oke? Itu aja dulu ya. Instrumennya menyusul. Ya, baik. Begitu. Silakan kita beralih ke Lailatul. Ini saya stop. Lailatul. Iya, Bu. Apa? Kamu bisa share screen atau bagaimana? Saya pertanyaannya di luar proposal, Bu. Boleh tidak, Bu? Boleh. Tapi di luar proposal itu yang berkaitan dengan proposal dong. Yang saya tanyain nggak berkaitan, Bu, tapi berkaitan dengan judul, Bu. Yang Dusbi 2-nya tidak setuju itu loh, Bu. Yang waktu minggu lalu saya bimbingan sama Bu Fat.
Aku tak jawab si ini Putri dulu. Ini pertanyaan yang harus kalian juga ini jangan tanyakan lagi ya. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu, saya ini mohon izin untuk bertanya. Jika meminta paraf atau tanda tangan rekapitulasi pembimbingan kepada Fatimah, untuk file rekapitulasinya dikirim melalui grup atau PC ya Bu? Kalau hanya seperti ini boleh di grup. Dan saya juga tidak menolak jika dikirimkan di pesan pribadi. Gitu. PC itu apa sih? PC? Private? Personal chat, Bu. Personal chat, boleh. Gitu. Ya. Lalu, jika saudara meminta tanda tangan saya, itu, buktikan dengan catatan kita itu loh, screenshot chat atau apa. Misal begini, lah buktinya apa? Kalau Dusting 2 sudah ACC, ya kamu buktikan dengan screenshot chat kamu itu. Ya enggak? Atau kamu bisa buktikan kalau ini saya rekam, ya kan? Rekaman ini saya unggah ke Google Drive atau ke YouTube, linknya berikan ke saya supaya saya yakin gitu loh. Ya. Misal paraf dan sebagainya, kalau sudah komplit akan saya paraf. Dan biasanya saya tiap minggu, ya kecuali minggu ini ya, banjir, hujan, macet, itu saya tidak ke kampus. Dan memang jadwal saya WFH gitu ya. Cukup dengan catatan di sini, dengan kita virtual, bimbingan virtual gitu. Gitu ya. Jadi tidak ditanyakan lagi ya tentang tanda tangan, paraf gitu. Semuanya kan daring, maka bisa diatasi secara daring gitu loh maksud saya. Kalau memang mendesak banget untuk paraf dan sebagainya, Anda bisa kirimkan kepada saya bentuk Word supaya saya bisa tanda tangani. Gitu. Bisa dipahami nih? Bisa, Bu. Nah, nanti bentuk Word ini saya akan tanda tangani, kemudian saya akan kirimkan dalam bentuk PDF. Tuh. Ya, silakan tanya Laila tuh. Itu Bu minggu. Gimana Bu? Ya, prinsipnya saya sebenarnya setuju dengan Pak Broto. Kamu bimbingannya Pak Broto toh? Iya Bu. Itu sudah ya. Dengan pendahuluan begini, tidak menyebutkan nama memang, tidak menyebutkan bahwa itu kamu. Bu Fat ketika apa pendapat Bu Fat tentang sastra kanon? Itu. Sastra kanon menurut saya adalah seperti Dewi Lestari misalnya, seperti kalau di dalam drama Arifin Sinur, kemudian Putu Wijaya, kemudian siapa lagi ya yang dalam drama Nano Riantiarno. Kalau dalam prosa selain Dewi Lestari tadi Hamka, katakan yang dulu. Kalau yang sekarang yaitu Dewi Lestari, Kalis Mardiati, Okti Majasari. Nah, kalau dalam puisi Hairil Anwar, kemudian yang menulis Terbunuh Atno Karpo, belajar W.S. Rendra, ya. Seperti itu. Dari contoh-contoh penulis atau novelis, penyair, dramawan yang saya sebutkan tadi, kamu bisa berpikir nggak karya-karya siapa yang kanon? Adalah dikatakan kanon itu ketika karya-karyanya sudah banyak, penulisnya sudah terlisensi, sudah terkenal, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah karyanya itu berbobot, ya, punya dampak ke masyarakat pembaca. Andrea Hirata misalnya, selama itu tidak dalam kriteria yang saya sebutkan, maka hindari untuk diteliti. Paham kamu?
itu adalah intro saya terlebih dahulu, ya. Itu adalah gambaran awal saya. Jika kamu memaksakan karya itu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat yang saya sebutkan tadi? Satu. Yang kedua, seistimewa apa karya yang kamu ingin teliti? Apakah sudah punya dampak ke masyarakat pembaca? Gitu. Bagaimana cara kamu mengetahui hal itu? Jika tidak, itu ya tempatkan pada urutan yang kesekian sebelum karya-karya yang penulis yang sudah terlisensi, kemudian karyanya yang memang sudah terkenal, berbobot. Terkenal ini bukan terkenal dalam artian populer ya, dalam hanya waktu itu Freddy S misal, angkatan-angkatan terdahulu. Karya-karyanya kan hanya sekitar, katakanlah karya-karya yang saru, bukan seperti itu. Freddy S memang terkenal, terlisensi, tetapi sebagai dalam tanda kutip novelis cabul. Maka itu dihindari karena kamu bergelut di dunia pendidikan, gitu loh. Paham ya? Nah, silakan nanya. Kemarin bingung saya, Bu. Hah? Bingung. Loh, jangan bingung. Kalau kamu banyak bacaan, nggak akan bingung. Dalam satu semester, ya, kemarin saya baca 9 atau 10 novel loh. Semester kemarin itu. Ini belum beli lagi loh aku. Sudah tak teliti banyak loh itu. Dia menghasilkan uang banyak. Ya. Silakan. Kemarin kan beliau itu ya Bu merekomendasikan ya novelnya Asma Nadia itu yang berjudul Cinta di Ujung Sajadah. Kemudian pas hari Rabu kemarin saya itu mengajukan judulnya Kritik Objektif Bu, tapi disuruh ganti novel lain Bu. Dan memang mungkin menurut beliau tidak pas dan kamu juga tidak bisa mempertahankan pendapat kamu. Ya enggak? Saya tetap meneliti Oki Majdasari dengan semiotika sosial misalnya. Meskipun novel itu sebenarnya cocok diteliti dengan feminisme, gender, dan lainnya. Tapi saya tetap, karena saya punya alasan. Gitu loh. Kamu gimana? Sebelum direkomendasiin dari Pak Broto itu, saya mengajuinnya kan yang pertama itu 2 garis biru, Bu. Ditolak beliau. Kemudian yang kedua saya mengajukannya itu yang Bidadari untuk Dewe, karyanya Asma Nadia, terus ditanyain alasannya apa, gini-gini gitu kan Bu. Terus saya itu bilangnya karena banyak itu loh Bu, karena banyak nilai moralnya di kehidupan sosial, saya awalnya bilangnya gitu Bu. Kemudian Pak Broto di novel Cinta di Ujung Sajadah juga ada kan, bilang gitu Bu. Terus saya bilang, iya Pak ada. Itu agar kamu mempertimbangkan lagi, bukan berarti kamu harus ganti judul, jadi objek enggak. Kamu itu sedang dalam tanda kutip diuji beliau. Seberapa luas pengetahuanmu tentang itu. Dan kamu diminta untuk mempertimbangkan lagi. Kalau ada malah yang lebih bagus lagi gitu. Nah, setelah itu saya bilang, Bu, saya masih tetap ingin yang novel Bidadari untuk Dewa, Pak. Saya bilang begitu, Bu. Terus alasannya apa gitu kan, Bu. Terus saya bilang di novelnya yang Bidadari untuk Dewa itu lebih komplit, Pak. Ada nyeritain mitologi Yunani, kemudian nilai moralnya, kemudian kesetiaan istri dalam kehidupan berumah tangga, saya bilangnya begitu, Bu. Terus kalau gitu ya novel Cinta di Ujung Sajadah saja, beliau malah bilang gitu, Bu.
Nggak, alasan kamu nggak kuat, Mbak. Itu yang kamu sebutkan itu bukan nilai moral, tetapi bisa saja penokohan. Gitu loh. Paham nggak? Paham, Bu. Coba yang lainnya. Yang terbaru, yang kanon, coba. Update novel deh. Kamu rumah mana sih? Jepara, Bu. Jepara, bahan bacaan. Memang nggak ada toko buku ya? Nggak ada, Bu. Online deh, online. Bukunya apa? Misal novel terbaru itu, apa judulnya, terus siapa penulisnya. Kalau nggak novel, katakanlah puisi, gitu. Jadi yang kuat kamu tips ini ya, menghadapi siapapun dosennya, kamu harus punya alasan yang kuat, yang akademis. Paham nggak? Yang ilmiah kita banyak nilai moral. Nilai moral kan oke, Mbak. Pendapat atau pakarnya juga banyak. Kamu pakai pendapat siapa gitu loh. Yang itu belum digunakan untuk penelitian gitu. Asma Nadia yang cinta di ujung saja sudah banyak, Bu, ini. Nah, jeli-jelinya kamu menemukan apa yang belum diteliti oleh orang lain. Itu baru inovatif. Sama halnya ketika saya meneliti Oki Masyasari, karyanya Oki kan banyak. Kemudian yang meneliti juga ribuan. Mengapa kok saya lolos seleksi? Karena ada sesuatu yang belum diteliti oleh orang lain. Taunya saya dari mana? Dari baca penelitian sebelumnya itu apa aja yang sudah diteliti. Yang belum kira-kira apa ya? Itu loh. Itu kamu harus banyak baca. Kalau nggak banyak baca nggak akan tahu. Ya, sama halnya bahan bacaanmu itu akan menentukan seberapa dalamnya isi apa pemikiran kamu. Gitu. Seberapa luas wawasan kamu. Mono, Mbak. Tadi tercermin pada skripsinya Yuanda juga toh. Kalimat-kalimat yang digunakannya, pemikiran-pemikiran yang dia tuangkan, ternyata ketika saya koreksi, banyak kekeliruan kan? Tuh. Mana ya? Saya akhiri apa namanya versi virtual konsultasi kita, bimbingan kita. Danang Najib mau menanyakan apa? Silakan Mbak Lailatul Fadilah. Terima kasih ya. Danang, mau menyampaikan apa? Silakan. Tentang itu, Bu. Nanti kalau perlu Judul saya, Bu.